ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang sangat banyak dikaruniakan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah itu kita berada di atas jalan yang lurus atau siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebagai agama yang hak bagi kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan segala langkah kehidupan kita tercatat sebagai amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majlis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Para ikhwan akhwat muslimin dan muslimat, kita masuki bab atau fasal menganjurkan menambah amal saleh atau amal kebaikan, terutama pada akhir-akhir umur manusia atau pada usia tua. Dari kitab Riyadhus Shalihin yang kita sama-sama pelajari ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir, yang artinya, tidakkah kami telah memanjangkan usia bagi kalian sehingga orang-orang yang
mau berzikir atau orang-orang yang punya kesadaran di dalam ibadah kepada Allah SWT bisa melaksanakan, mengingat, berzikir dan sadar akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Dan telah datang kepada kamu orang-orang yang memberikan nasihat, yang memberikan peringatan. Jadi surah Fatir, surah yang ke-35 pada ayat yang ke-37. Ini ayat adalah merupakan penggalan akhir ya, bagian dari ayat tersebut. Yang kalau kita baca dari awal bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka orang-orang kafir itu berteriak-teriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Seraya mereka berdoa, bermohon kepada Allah. Bagaimana permohonannya? Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa dia minta? Na'mal salihan, kami akan melakukan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan amal yang pernah kami atau telah kami lakukan sebelum ini. Itulah awal daripada ayat yang tadi kami baca di awal itu, di muqaddimah. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ya. Maka akhir daripada ayat ini, fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Ya. Akhir ayatnya, maka rasakan oleh kalian akan siksaan aku, kata Allah. Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang zalim kecuali siksaan itu, dan juga bagi orang-orang yang zalim tidak mendapatkan penolong dalam keadaan mereka disiksa itu. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, maka supaya manusia ini bisa melaksanakan amal soleh, diantaranya dengan merenungi ayat Allah SWT seperti yang termaktub di dalam surat Fatir ayat yang ke-37 tadi, bahwa keinginan orang-orang kafir yang disiksa Allah SWT dalam neraka sudah dikhabarkan lebih dahulu di dunia ini, sekarang ini. Keinginannya apa? Mereka ingin keluar untuk kembali dalam kehidupan dunia, karena mereka sudah menghadapi siksaan yang sangat berat, azab Allah SWT. Ayat ini Ibnu Abbas mengartikan lanjut usia di dalam ayat yang Allah SWT nyatakan, bukankah kami telah memperpanjang usia kalian? Ya. Ini maksudnya berusia 60 tahun. 60 tahun. Ada pula yang mengartikan 40 tahun. Usia itu sudah disebut lanjut kalau sudah 40 tahun. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan penasihat
orang-orang yang mengingatkan adalah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengingatkan itu diartikan oleh sebagian ulama, mengartikannya adalah adanya uban di kepala manusia. Jadi kalau sudah beruban, tandanya sudah tua gitu. Tapi juga ada yang membantah, ya banyak juga yang masih muda-muda umur 35-40 sudah beruban, ya kan? Sementara ada juga yang umur 50-60 masih jarang-jarang ubannya. Ya, makanya kami lebih memaknai ini atau menerima apa yang disampaikan bahwa pemberi peringatan itu tiada lain adalah para nabi, bil khusus Nabi Muhammad SAW dan para pewaris nabi, yaitu para ulama yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang pertama yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca pada pembukaan daripada judul ini tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, rawahul Bukhari. Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya atau dipanjangkan usianya sehingga sampai pada usia 60 tahun. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini bisa kita percaya bahwasanya apabila dibandingkan dengan umur Rasulullah SAW sekitaran 60 tahun. Jadi 63 tahun itu ya sekitaran 60 tahun. Ya. Ada juga yang sahabat-sahabat juga sampai melebihi 70 tahun usianya ada ya. Ya kan? Salman Al-Farisi ya. Nah, yang panjang usianya. Baik, kita lanjutkan tentang hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa disebut keduanya? Karena Ibnu Abbas ini nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Maka keduanya. Abbas bapaknya, Abdullah anak ya, masih muda saat itu. Kana Umar radhiyallahu anhu, adalah Umar radhiyallahu anhu, yudkhiluni ma'a asyakhi Badar faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Umar memasukkan aku, katanya, beserta kelompok para syekh, para orang-orang tua yang telah mengikuti perang Badar. Ya. Maka seakan-akan sebagian mereka menganggap bahwa telah masuk ya, ada orang yang masuk di dalam diri mereka gitu ya, yang masih muda maksudnya gitu. Jadi kok ini ada anak muda masuk golongan orang-orang tua, ini golongan yang sudah pernah ikut perang Badar.
Itu udah tua-tua, udah 60-an usianya ya. Faqala, maka dia berkata, salah seorang dari orang yang merasa tadi itu ya, lima yadkhulu hadza ma'ana, kenapa ini anak atau pemuda ini dimasukkan kelompok bersama kami? Walana abna'um mithlu, sementara bagi kami ini juga punya anak yang sama seperti pemuda ini. Maksudnya siapa yang dimaksud adalah Ibnu Abbas. Jadi maksudnya ini, kok anak masih muda seusia anak-anak kita kok dimasukkan kelompok majelisnya orang-orang tua begitu. Ya, beliau juga tidak masuk ke dalamnya kecuali karena dibawa oleh Umar bin Khattab, seperti itu. Jadi Ibnu Abbas ini masuk majelis orang-orang yang sudah umur tadi itu atas ajakan dari Umar bin Khattab. Ya kan, seperti itu. Faqala Umar, maka berkata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alimtum. Ya, itu semua termasuk ya pendapat dari kalian sendiri. Jadi maksudnya itu ya anggapan kalian ya begitulah ya, bahwa anak muda ini seakan belum boleh masuk dalam majelis kaum tua, orang-orang tua. Fad'ani dzata yaumin fadkhalani ma'ahum, maka sekali waktu atau suatu waktu Umar memanggil aku, lalu masuk di dalam kelompok mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Ya. Jadi pada saat itu Umar memanggil saya untuk menunjukkan pada mereka. Kayaknya mau menunjukkan saya ini kepada generasi tua ini gitu loh. Ya, kata di dalam ucapannya Ibnu Abbas tadi. Ya. Faqala, maka Umar bertanya kepada mereka, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, bagaimana kalian memberikan pemahaman ya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya ayat. Tentunya ada yang berani memberikan tanggapan atas pertanyaan Umar. Faqala ba'duhum, maka dari sebagian mereka itu ada yang memberi jawaban, yang berkata, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh, kita itu diperintahkan Allah, katanya, kita nih katanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah. Kapan diperintah itu? Idza nusirna wa futiha alaina, ketika Allah itu memberikan pertolongan pada kita dan memberikan kemenangan pada kita. Nah, itulah pemahaman dari sahabat-sahabat kibar tadi yang sudah
sudah tua tadi, seperti itu. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'a. Sebagiannya diam, tidak ngomong sepatah kata pun. Jadi tidak memberikan tanggapan lagi ya, kecuali yang tadi sudah menyampaikan bahwa makna apa yang difirmankan Allah dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, itulah tafsir oleh para sahabat yang tua. Faqala li, maka Umar bertanya kepada aku, atau berkata Umar kepada aku, kata Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga kamu berpendapat wahai Ibnu Abbas, gitu. Apa seperti yang jadi pendapat yang tua tadi itu, orang tua tadi itu pendapat kamu juga? Itu pertanyaan Umar bin Khattab pada Ibnu Abbas. Faqultu la, maka aku menjawab, aku berkata tidak. Maksudnya saya tidak berpendapat seperti itu, kata Ibnu Abbas. Qala fama taqul, lalu Umar bin Khattab berkata lagi pada Ibnu Abbas, lalu bagaimana pendapatmu? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah merupakan ayat yang menunjukkan tiba datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu lahu, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, bagi Rasulullah SAW. Qala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah. Wa dzalika alamatu ajalik, dan seperti itulah alamat, tanda gitu, ajal engkau, begitu kata yang dituturkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka kalau sudah datang tanda ajal itu, perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Allah adalah maha penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqulu, saya juga apa yang saya fahami daripadanya, kecuali tidak saya fahami daripadanya melainkan seperti yang kamu telah ucapkan wahai Ibnu Abbas. Kata lainnya, ya berarti saya ini pendapatnya sama seperti yang ente sampaikan tadi, bahwa surat An-Nasr ini turunnya berkenaan dengan telah
tibanya ajal Rasulullah SAW. Karena di akhir hayat beliau Allah akan memperlihatkan kemenangan dengan berbondong-bondongnya orang Islam itu, orang masuk dalam Islam maksudnya. Gitu. Ya. Ya, seperti apa yang tadi itu, Umar bin Khattab pun sahabat besar, ibaratnya sahabat yang dekat dengan Rasul. Demikian juga Abu Bakar, dia faham bahwa dengan turunnya ayat kemenangan ini berarti sudah habis, sudah masa risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Bahkan surat An-Nasr ini turunnya ketika terjadi Bai'atur Ridwan, atau bukan, terjadi perjanjian yang terjadi di satu tempat, apa namanya itu ya, Sulhul Hudaybiyah. Ketika Sulhul Hudaybiyah, di Hudaybiyah kan tertahan haji itu ya, pada tahun itu beliau dan para sahabat tahallul di Hudaybiyah, tidak masuk ke kota Makkah. Ayat itu Rasulullah SAW bacakan depan para sahabat. Sahabat itu satu sisi bergembira memang, karena bakalan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Kalau sudah datang pertolongan Allah SWT dan Allah memperlihatkan kemenangan. Itu belum terjadi turun ayat itu. Setahun kemudian, tahun ke-9 Hijriah menjelang wafatnya Rasulullah SAW, barulah datang kembali kan, setahun kemudian dari perjanjian Hudaybiyah itu, baru Rasulullah dan para sahabat kembali lagi ke Makkah dan mendapatkan kemenangan itu. Itulah yang namanya Futuh Makkah itu. Jadi Futuh Makkah setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan ayat yang tadi dibacakan setahun yang lalu itu realisasinya terjadi itu. Makanya ketika Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang masih muda ini di tengah-tengah Taifah ataupun kumpulan ya dari para kibar ya, para orang-orang tua gitu, para syuyukh tadi itu mereka kaget, kenapa Umar bawa anak muda istilahnya yang seumuran anak-anak kita gitu. Ternyata Umar mau menunjukkan kepada para sahabat yang tua-tua itu, yang bahasa kita sekarang ini veterannya perang Badar dulu gitu ya, sudah tua-tua. Sedangkan Abdullah bin Abbas masih muda, masuk di dalam Taifah orang-orang yang syuyukh tadi, syekh-syekh orang tua tadi. Itu menunjukkan ini kalau ingatan anak muda ini juga jauh lebih kuat daripada orang-orang yang sudah tua ini ya, kelompok orang-orang tua tadi, begitu. Ya, tentang tadi yang ditanyakan bahwa Abu Bakar bersedih. Iya, di sisi lain mereka patut bersedih ketika terjadi Haji Wada. Ya kan, bersamaan itu Haji Wada dengan Futuh Makkah terjadi pada waktu yang bersamaan. Ketika pada saat tertundanya haji pada tahun ke-8 Hijriah tertahan di Hudaybiyah itu, mereka bersedih para sahabat. Bahkan ketika
terjadi perjanjian Hudaybiyah itu ibarat kata ini pro kontra lah ibaratnya dalam hati para sahabat. Kenapa ini kok kita tidak lawan saja ini ya orang-orang Makkah ini ya, tetapi karena kepatuhan, ketaatan para sahabat semikian tebal dan semikian tingginya, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, sabar, mahlan, kita buat perjanjian, kita terima ini perjanjiannya. Nah, jadi antara isi perjanjiannya bahwa Muhammad dan pengikutnya tidak boleh dulu tahun ini masuk kota Makkah untuk melaksanakan haji, boleh dilaksanakan tahun depan saja. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu poin lagi, orang-orang yang lari dari Madinah ke Makkah itu tidak ada kewajiban bagi penguasa di Makkah untuk mengembalikannya ke Madinah. Akan tapi kalau orang-orang yang mukim di Makkah dia lari ke Madinah, itu wajib bagi Rasulullah, bagi Muhammad kata mereka ya dalam perjanjian itu, untuk mengembalikannya ke Makkah. Para sahabat juga melihat kok ini tidak adil ya poin ini. Mestinya kan sama-sama harus mengembalikan kan gitu. Tapi Rasulullah mengatakan mahlan, tenang aja, tenang saja, tidak usah, kita ikuti aja isi perjanjian ini. Ternyata justru dengan satu poin ini memberikan keuntungan bagi muslimin gitu. Jadi orang-orang yang keluar dari Madinah ke Makkah itu tentu orang yang sungguhnya tidak tahan dengan aturan syariat Islam, keropos keimanannya. Sementara orang-orang yang lari dari Makkah terus ke Madinah beberapa hari di sana, itu orang yang memang memburu hidayah, orang yang mencari hidayah. Sampai di sana sebelum sempat dipulangkan sudah mendapatkan pelajaran tentang akidah yang sebenarnya, syariah Islam. Lalu mereka dikembalikan ke Makkah lagi, mereka sudah punya ilmu dan mereka bisa berdakwah kepada keluarganya, pada kerabatnya, pada orang-orang yang ada di Makkah. Seperti itu, ya kan? Jadi itulah hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah itu, diantaranya seperti itu. Dan wajar para sahabat itu yang memahami tentang kedalaman makna daripada tiap-tiap ayat itu, ya ini berarti ketika turun ayat surat An-Nasr ini sudah makin dekat, Rasulullah itu sudah selesai masa menyampaikan wahyunya karena sudah menang. Lalu apalagi kan gitu ya, sudah menang ya sudah selesai. Nah, terus ditambah lagi pada saat khutbah di Masjid Namira pada Haji Wada itu turun ayat Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berarti ini Islam sudah sempurna. Mereka menangis mendengarkan ayat ini dibaca oleh beliau. Berarti sudah tidak lama lagi ini Rasulullah yang kita cintai ini akan meninggalkan kita. Mereka faham betul dari bahasa mereka kan? Al-Quran ini bahasa Arab, supaya mereka faham, supaya Rasulullah faham dan para sahabat faham dan kita semua faham. Pada hari itu, pada hari ini maksudnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan
bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmat-nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam ini sebagai agama bagi kalian. Berarti Islam ini sudah sempurna. Ya, dengan sudah turunnya secara berurut-urutan ayat Allah SWT lengkap di tiap-tiap surat sesuai yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya, baik urutan ayat maupun nama-nama surat tentu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dan dihafal para sahabat. Ya, tentu berbeda dengan sebagian umat, termasuk ya umat akhir zaman ini ya. Ya, untuk menghafal urutan surat saja mungkin kita perlu lama ya. Kita hafal dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Kita hafal sampai dengan 114 surat. Nanti baru hafal lagi akan isinya tiap-tiap surat. Walaupun tidak berurutan kita hafal surat-suratnya. Ya kan? Kan begitu Pak Haji ya. Ya. Syukur kalau kita hafal semua daripada 30 juz Al-Qur'an itu. Sementara yang mayoritas dihafal itu juz 30 dulu. Ya kan gitu. Belum bisa 30 juz diawali dengan hafal juz 30. Ya kan seperti itu ya. 30 ancaman semua. Ya? Isinya ancaman semua. Iya, walaupun pendek-pendek, tapi situ mengandung peringatan semua. Adapun aturan syariat tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang saum, itu semua ada surat-surat yang panjang. Ya seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan nih para bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allah. Tidaklah salat Rasulullah SAW satu salat ba'da sesudah an nazalat alaihi turun atasnya surat idza jaa nasrullahi wal fathu, yaitu surat An-Nasr tadi. Illa yaqulu, melainkan beliau berdoa ataupun berkata fiha, di dalamnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji ya bagi engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Ini disepakati lafaz ini atau hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, dan dalam satu riwayat bagi as-sahihaini, bagi dua sahih ini, sahih Bukhari dan Muslim ya, anha, daripadanya Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Dia atau beliau memperbanyak
berkata atau mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, pada ruku dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Seperti yang kita baca ya sebagai bacaan ruku dan sujud yang ada dalam tuntunan ataupun kaifiat salat ya. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Jadi ya ta'awwalul Quran ya, ini dalam hal ini sebagai awal daripada pembacaan ya. Itu. Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini mengikuti perintah Al-Qur'an. Ya, kalimatnya ya ta'awwalul Quran, berasal dari kata awal ya, mengedepankan ya Al-Qur'an. Berarti mengedepankan itu berarti mengikuti perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu diperintahkan setelah idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu dua kalimat itu. Perintah untuk bertasbih ya, muji akan Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makna ya ta'awwalul Quran, makna daripada mendahulukan ataupun mengikuti Al-Qur'an tadi, ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qoulihi ta'ala gitu. Yaitu berbuat ya, mengerjakan ma umira bihi, apa yang diperintahkan dengannya, fil Quran, di dalam Al-Quran, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau, memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfarlah, mohon ampunlah. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada dalam riwayat bagi Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula qabla ay yamut, memperbanyak atau beliau memperbanyak mengucapkan kalimat itu, tentunya adalah sebelum beliau wafat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Ya, seperti itu tuntunannya, masya Allah ya. Jadi kita tahu dari sini tentang sabab ya, sabab wurud daripada bacaan yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada menjelang akhir hayat beliau, setelah diberitahukan tentang kemenangan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasa yang kita baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ucapan apa ini? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ini juga kita dapatkan pada kalimat ini setiap selesai bermajlis ya.
ya, selesai bermajlis. Ini namanya kafaratul majlis ya. Ada seperti itu. Tapi bacaan-bacaan biasa pun selain kafaratul majlis itu ternyata bisa kita lazimkan ucapan ini, ya kan? Sebagai kafarah ya, sebagai penebus kekeliruan dan kesalahan kita di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, tuh berkata Aisyah, qultu, aku bertanya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatu allati araka ahdathtaha taquluha. Jadi apa yang dimaksud oleh kalimat-kalimat ini ya, yang sering sekali dalam ruku dan sujudnya membaca seperti tadi ya. Ya. Maka Aisyah pun bertanya itu tentang kalimat seperti tadi itu. Apa yang dimaksud ya, tentang membaca kalimat subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ju'ilat li alamatun fi ummati. Ya, dijadikan ayat itu, surat yang An-Nasr tadi, li bagi aku alamatun fi ummati, tanda-tanda di dalam umatku ini, idza ra'aituha qultuha. Ya, apabila melihatnya maka aku mengucapkannya. Idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhir surah. Jadi ju'ilat li alamatun fi ummati. Ju'ilat berarti dijadikan ya, akan bacaan itu tuh li bagi aku alamatun fi ummati. Jadi memperjelas hadis yang sebelumnya tadi itu bagi umatku. Idza ra'aituha, apabila melihatnya, yaitu surat tadi itu ya, qultuha, aku mengucapkannya, idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhir surah. Nah, aku pun mengucapkannya surat An-Nasr tadi itu mulai dari awal sampai akhir. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, karena Rasulullah SAW yuksiru, memperbanyak, min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Jadi ini domirnya, kalau tadi menggunakan engkau, ini dia ya. Jadi sama saja ya, ya pada intinya sama saja. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadanya. Qalat, ya berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah, ini dua kali diulang ini ya kalimatnya, min qauli, apa yang dikehendaki olehmu, tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi ya, astaghfirullah atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi, maka bersabda Rasulullah SAW, telah mengkhabarkan bagi aku Tuhanku, anni sa'ara alamatan fi ummati, bahwasanya aku sa'ara, aku akan melihat alamat fi ummati, di dalam umatku ini. Fa idza ra'aituha, apabila kamu melihatnya, aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha. Sama seperti tadi ya. Ya, maksudnya itu kalau kamu sudah lihat nanti, apabila berbondong-bondong orang masuk Islam nanti dan Allah memberikan kemenangan, ucapkan kalimat ini terus. Ya, maka aku sudah melihat itu, kata Aisyah. Ya.
Faqad ra'aituha, aku sudah melihat kenyataan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, gitu maksudnya. Jadi sama seperti yang tadi itu, fi ummati idza ra'aituha qultuha. Apabila aku sudah melihat itu, qultuha, aku kata Aisyah ini mengatakannya, aku mengucapkannya. Idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah. Itu maknanya juga adalah Fathu Makkah. Aisyah pada saat itu kan juga ikut haji wada dan menyaksikan Futuh Makkah itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi sampai akhir ayat ini selalu Aisyah sering membaca surat ini sebagai yang berkaitan dengan kalimat yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, dan juga kalimat yang berikutnya beliau ucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaik, seperti itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang masalah senantiasa memperbaiki diri di dalam beribadah, beramal soleh, dan juga beribadah secara benar, ya kan? Karena kalau ada kekeliruan-kekeliruan ya kita segera memperbaiki diri dengan istighfar, ya kan? Kita bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap waktu, ya, dalam tiap-tiap saat, ya. Terutama ketika kita selesai melaksanakan salat disuruh berzikir, ya. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian ditutup sekali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Nah, ini ucapan-ucapan yang lain adalah ucapan zikir yang lain akan menambah daripada pemahaman kita terhadap meluruskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa-sisa daripada umur kita, supaya mengiringi hal-hal buruk yang kita lakukan sesuai perintah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti hal-hal buruk kamu itu dengan kebaikan, niscaya akan memberikan kebaikan bagi kalian. Sebagaimana nasihat salah satu hadis Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar. Dan Abu Dzar juga salah seorang sahabat yang tua, ya. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah Abu Dzar, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Ini karena salah satu yang sudah Rasulullah kabarkan, nanti Abu Dzar ini akan tinggal di tempat yang di luar Madinah dan diimami oleh orang yang berada di kampung itu. Abu Dzar menjadi makmum, ya kan? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi hal-hal buruk yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, akan menjadikan kamu lebih baik, ya kan? Bukhaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang lebih baik lagi. Jadi pesan Rasul ini ketika Rasul tahu bahwanya Abu Dzar ini akan mencar dari Madinah ini, akan tinggal di satu suku yang tentunya beliau berdakwah di sana, kan, akan memperkuat sahabat-sahabat yang ada di mana Abu Dzar akan bertempat tinggal nanti. Seperti itu.
Jadi itulah para hamba Allah sekalian. Masih ada waktu, kita lanjutkan hadis yang nomor 4. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Jadi taba'a di sini berarti melanjutkan. Turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, terutama lebih sering datangnya wahyu ketika Nabi SAW hampir atau menjelang wafatnya. Jadi kalau masih masa-masa jauh dari waktu beliau menjelang wafat,